Eh, kanan aja. Seluas apa sih pulau sampai bingung gua milih jalan. Kemana Pak Rungkat? Pak Rungkat? Pak Rungkat? Cerita dimulai di pulau yang sunyi. Di sana, Topan mulai membuka cerita sebenarnya kepada Pak Rungkat. Ia menjelaskan bahwa mereka berdua sengaja dibuang ke pulau itu sebagai bagian dari strategi jahat yang telah dirancang matang oleh Nona Elin. Tujuannya jelas, membuat mereka mati perlahan di sana, tanpa jejak kekerasan, tanpa menyentuh langsung dengan tangan para anak buah. Pak Rungkat yang masih belum menerima kenyataan langsung menyuruh Topan untuk menelpon polisi agar mereka bisa dijemput. Tapi Topan hanya menghela napas dan menjawab, "Kalau bisa, silakan coba sendiri, Pak." Ternyata benar, di pulau itu tidak ada sinyal sama sekali. Lengkap sudah strategi busuk itu, isolasi total. Pak Rungkat yang kesal hanya bisa berdoa sembari berharap ada kapal atau perahu yang lewat. Melihat kondisi yang tidak memungkinkan, Topan akhirnya mengajak Pak Rungkat untuk istirahat. Mereka pun tidur beralaskan dedaunan di pinggir pantai, di bawah pohon kelapa, dengan tubuh yang lelah dan perut kosong. Sementara itu, pagi hari di villa dimulai dengan penjaga villa yang tengah menyapu halaman. Di dalam, Robi sedang membuat kopi sambil bersenandung kecil. Setelah kopi jadi, Robi membawanya ke teras, duduk santai sambil menikmati angin laut. Ia melihat penjaga villa dan menawarinya secangkir kopi, tapi ditolak dengan ramah. Lalu mereka mengobrol santai. Penjaga villa penasaran dan bertanya soal asal Robi. "Dari Banten," jawab Robi. Obrolan pun berlanjut. Penjaga villa menanyakan soal ayahnya Peyot, Pak Rungkat. "Belum ketemu," jawab Robi jujur. Penjaga villa menyarankan agar mereka bertanya ke tukang perahu, karena dialah yang biasa mengantar orang ke pulau itu. Tak lama kemudian, tukang perahu lewat. Mereka segera memanggilnya dan menunjukkan foto Pak Rungkat. Dengan ekspresi mengenali, si tukang perahu langsung menjawab, "Ini orang kemarin nyebrang ke pulau." Robi pun kaget. Tanpa pikir panjang, ia lari masuk ke dalam villa dan memanggil Peyot dengan semangat, "Yot, ayahmu ada di pulau." Beralih ke pulau, Topan sudah bangun dan mencoba membangunkan Pak Rungkat. Ia mengajak untuk mencari makanan karena mereka belum makan sejak kemarin. Tapi Pak Rungkat menolak dengan alasan trauma masuk hutan. Akhirnya, Topan pergi sendiri dan berpesan, "Pak, jangan kemana-mana sebelum saya balik." Di sisi lain, geng 4G yang terdiri dari Peyot, Kona, Dot, dan Robi bersiap naik perahu yang dikemudikan oleh Bang Black menuju pulau. Dot sempat berpamitan kepada penjaga villa sebelum berangkat. Saat mencari makanan di hutan, Topan menemukan jalan yang bercabang dua dan memutuskan untuk mengambil jalur kanan. Di perahu, Peyot terlihat sangat bersemangat. Ia tak sabar bertemu kembali dengan ayahnya. Bahkan ia berujar, "Kalau ketemu ayah nanti, kita jangan langsung pulang. Kita liburan dulu di sini." Namun di pulau, Pak Rungkat mulai gelisah menunggu. Ia lupa akan pesan Topan dan memutuskan untuk masuk ke hutan mencari Topan. Saat menemukan jalan bercabang, ia malah memilih jalur kiri, berlawanan arah dari Topan. Beberapa waktu kemudian, Topan kembali ke tempat mereka tidur semalam, namun Pak Rungkat sudah tidak ada. Topan panik dan mulai memanggil-manggil nama Pak Rungkat. Topan mulai masuk lebih dalam ke hutan untuk mencari Pak Rungkat. Tapi hutan itu mulai terasa aneh, penuh suara misterius dan bisikan samar. Topan semakin yakin bahwa pulau ini bukan sekadar pulau kosong, melainkan tempat rahasia yang penuh jebakan. Di sisi lain,
Pak Rungkat yang mengambil jalur berbeda tanpa sadar mulai mendekati sebuah area berpagar kawat dan terdapat bangunan tua di tengahnya. Ia tidak tahu bahwa bangunan itu adalah tempat pengintaian Nona Elin dan anak buahnya selama ini. Geng Forji akhirnya tiba di pulau. Mereka mulai memanggil-manggil nama Pak Rungkat dan Topan dari pantai. Namun suara mereka hanya dijawab oleh sunyi dan angin laut. Bang Black pun pergi setelah menurunkan mereka tanpa berkata banyak. Peyot merasa ada sesuatu yang aneh dan mengajak Dot dan Kona untuk segera masuk ke dalam pulau dan mencari ayahnya. Robi yang masih ragu-ragu akhirnya ikut juga. Tapi mereka tidak tahu bahwa sejak perahu meninggalkan mereka, ternyata di sana mereka langsung bertemu Topan yang sedang mencari Pak Rungkai. Apa sebenarnya tujuan Nona Elin dengan memancing semua orang ke pulau ini? Apakah ini akhir dari permainan atau justru awal dari perangkap besar? Semuanya akan terungkap di part berikutnya. Cerita ini hanya prediksi fans, bukan bagian dari cerita asli .design. Jadi buat yang penasaran sama cerita resmi dari Wajah Tanpa Nama, jangan lupa pantau terus channel YouTube .design. Cerita aslinya pasti lebih mengejutkan. Tetap support karya orisinal dan sampai jumpa di prediksi berikutnya.